Cowok yang cakepnya kayak Bang Bejo ini namanya Kevin Mitnick. Selain memiliki wajah ganteng dan menawan, ternyata dia juga merupakan seorang hacker. Bahkan bisa dibilang dia ini sesepunya para hacker, di mana ia pernah membuat US Marshal dan FBI sampai ketar-ketir. Suatu hari Kevin nongki sama kedua temannya di Burjo Jedak-Jeduk. Kedua temannya itu juga merupakan seorang hacker yang bernama Alex dan juga Lance. Di situ Lance ngajakin Kevin dan Alex untuk meretas sistem keamanan Departemen Transportasi dan nomor ponsel decoders. Awalnya tuh dua bocah sama sekali gak tertarik dengan ajakan Lance. Tapi saat Lance menceritakan sistem SAS, Kevin pun jadi terlihat goyah. Di mana sistem SAS ini adalah sebuah sistem yang bisa menyadap semua panggilan, mulai dari pemerintah, agen FBI, Departemen Kenegaraan, dan intelijen yang lainnya. Meski begitu, Kevin ujung-ujungnya tetap gak mau menerima ajakan Lance. Baginya lebih baik ia meretas SAS sendirian daripada ngajakin Lance yang sebenarnya gak bisa dipercaya. Alex yang mengetahui niat Kevin itu tentu aja langsung memperingati sahabatnya tersebut agar tidak percaya dan terbuai dengan idenya Lance tadi. Alex takut kalau itu semua hanyalah sebuah perangkap yang sudah direncanakan sama Lance atau pihak yang lain, yang bisa aja mengarahkan mereka pada masalah hukum yang rumit. Namun di luar dugaannya, Kevin malah bersikeras untuk mendapatkan program SAS itu dengan cara apapun. Karena sejak awal dia diam-diam sudah sangat tertarik pada SAS ini. Besoknya Kevin pun melakukan penyamaran sebagai karyawan di sebuah kantor cabang keamanan FBI untuk menyelidiki langsung SAS yang ia inginkan. Hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan akses awal sistem SAS ini. Supaya bisa mengakses sistem internalnya, Kevin pun menipu sang perakit sistem untuk mengirimkan seluruh informasi dasar terkait sistem tersebut. Dan setelah itu Kevin menipu seorang bapak-bapak agar memberikannya akses data kumpulan nomor telepon penting yang bisa mereka gunakan untuk menyadap informasi. Beberapa hari kemudian, Kevin, Alex, dan Lance kembali nongki bareng. Dan betapa terkejutnya Lance saat mengetahui bahwa Kevin dan Alex telah berhasil mendapatkan sistem SAS yang dibahas sebelumnya. Dari situ mulai terkuak sedikit demi sedikit kedoknya Lance yang sebenarnya, yang ternyata memang ingin menjebak Kevin dan Alex sejak awal. Buktinya ketika Kevin dan Alex berhasil menggunakan sistem SAS untuk menyadap teleponnya Lance. Lance saat itu sedang melapor tindakan Kevin dan Alex kepada agen FBI yang bernama Rollins. Dan Lance sama sekali nggak menyadarinya, padahal dia juga merupakan seorang hacker yang telah bertahun-tahun menjadi kepercayaan FBI sebagai agen mata-mata. Di sisi lain, Alex merasa bahagia karena mereka baru saja berhasil menggunakan sistem SAS untuk menyadap panggilan telepon. Tapi berbanding terbalik dengan Kevin, dia justru merasa was-was karena mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap polisi atas dugaan peretasan sistem SAS. Dan gak lama kemudian Kevin pun benar-benar ditangkap oleh polisi. Namun setelah 2 tahun berlalu, Alex membaca berita kalau sekarang Kevin telah dibebaskan dari tuntutan FBI atas dakwaan pencurian data sistem SAS gara-gara tidak memiliki bukti yang kuat untuk menghukumnya di pengadilan. Gak lama kemudian pagar Alex pun berbunyi dan ternyata dia menerima pesan dari Kevin yang ingin minta bantuan. Dimana untuk sementara waktu Kevin akan numpang tinggal di kosannya Alex dulu. Sementara itu di sebuah kongres terlihat ada seorang pria bernama Sutomu Shimomura. Dia adalah seorang master fisika sekaligus suhu di bidang keamanan dan teknologi komputer. Saat ini ia merupakan seorang profesor komputer di Universitas California. Dan pada kongres ini ia mendemokan produk temuannya yang bernama Comdex, yaitu modifikasi ponsel bermerek Nokia sebagai alat pemindaian komunikasi. Kongres yang membahas tentang keamanan komunikasi itu rupanya disiarkan secara langsung di stasiun televisi, yang kebetulan sedang ditonton sama Kevin dan juga Alex. Dua cowok itu seketika merasa kalau tindakan Sutomu itu hanyalah untuk keuntungan pribadinya semata. Dan untuk membuktikannya, Kevin pun memutuskan untuk menyelidiki Sutomu dan penemuannya yang kontroversial itu. Keesokan harinya saat Sutomu baru saja tiba di kantor, ia menerima telepon dari Kevin yang ngaku-ngaku sebagai karyawan Sun Microsystem yang tertarik dengan Comdex. Namun Sutomu tidak mudah tertipu. Dengan cermat ia segera memeriksa identitas penelpon itu dan ternyata dugaannya benar. Telepon itu hanyalah orang iseng yang mencoba menipunya, dan Sutomo pun refleks menutup teleponnya. Gak terima karena teleponnya tiba-tiba ditutup, Kevin pun kembali menghubungi Sutomo dengan kesal. Kevin langsung mengatakan kalau pacar Sutomo yang bernama Julia saat ini masih berhubungan dengan mantannya. Mendengar itu Sutomo merasa terkejut sekaligus sadar kalau penelpon ini bukanlah orang sembarangan. Namun sebelum Sutomo meresponnya, Kevin sudah lebih dulu menutup teleponnya. Kevin yang masih kesal itu pun langsung bertekad akan menghancurkan hidup Sutomo.
Sementara itu, Sutomo yang baru pulang langsung bertanya pada Julia soal hubungannya dengan mantannya. Julia pun mengatakan bahwa hubungannya dengan mantannya udah lama berakhir, jadi nggak ada yang perlu Sutomo khawatirkan. Dan jawaban ini cukup membuat Sutomo merasa sedikit lega. Lalu perhatiannya teralihkan dengan kecantikan Julia yang gak ada duanya. Ia kemudian mengajak Julia memadu kasih. Dan tanpa Sutomo sadari, saat ini Kevin sedang melancarkan aksi balas dendamnya dengan meretas komputer milik Sutomo. Gak lama kemudian Kevin pun menelpon Sutomo untuk memberitahu kalau komputer Sutomo sudah ia retas. Kemudian Sutomo langsung mengecek komputernya dan benar aja komputernya sudah diretas sama Kevin. Keesokan harinya Kevin pun merasa sangat puas dan bahagia setelah berhasil meretas komputer Sutomo. Dendamnya telah terbalaskan dan dia berharap Sutomo akan menderita karena kehilangan semua data di komputernya. Kevin pun kemudian menelpon Alex untuk berbagi kabar bahagia itu. Namun alih-alih menyambut berita itu dengan senang, Alex malah merasa cemas. Saat ini Alex melihat seorang agen FBI yang bernama Gibson sedang berada di depan kosnya. Alex khawatir percakapan mereka di telepon ini sedang disadap oleh Gibson. Merasa omongan Alex ada benarnya juga, Kevin dengan cepat mengalihkan panggilan itu ke panggilan telepon tetangganya, sehingga Gibson tidak bisa lagi menyadap panggilan mereka. Meski sempat kesal karena panggilannya dialihkan, tapi setidaknya Gibson sudah mengetahui sebuah fakta kalau Kevin tinggal bersama Alex. Gibson lalu memberitahu kabar itu kepada atasannya melalui sebuah email. Dan tentu aja atasannya itu langsung mengeluarkan surat penangkapan dan mengerahkan semua anak buahnya untuk menggerebek kosan Alex. Namun Kevin sudah lebih dulu mengetahui isi email tersebut dan menemukan pembicaraan tentang pencarian alamat Alex melalui email yang telah diretasnya. Alhasil FBI tidak dapat menemukan Kevin di sana karena Kevin sudah keburu kabur duluan. Setelah mengetahui kalau kosnya Alex benar-benar digerebek oleh FBI, Kevin tidak tinggal diam. Kali ini ia memutuskan untuk membalas dendam dengan menjadikan Gibson sebagai targetnya. Tanpa butuh waktu lama, Kevin langsung ngehack sejumlah layanan yang terhubung langsung dengan rumah Gibson. Dan di hari berikutnya, Gibson pun mendapat laporan kalau Kevin lah dalang dari kekacauan semalam. Dan tanpa pikir panjang, Gibson pun bergegas mencari Kevin. Sementara itu, Kevin sedang mengambil berkas yang berhasil ia dapatkan dari aksinya yang menyamar sebagai Gibson melalui sebuah panggilan telepon. Tapi secara tiba-tiba Gibson datang untuk menangkapnya. Untungnya Kevin berhasil lolos dari kejaran Gibson itu. Sementara di dalam sebuah acara seminar, Sutomo terlihat sedang mempresentasikan rekaman ancaman yang ia terima dari telepon. Namun respon dari para awak media yang hadir di seminar itu sangatlah tidak memuaskan. Bahkan Alex yang turut hadir di antara para awak media itu langsung menertawakannya. Akibatnya acara yang seharusnya menjadi forum serius itu harus berakhir lebih cepat. Setelah keluar dari ruangan, Sutomo masih merasa kesal karena seminarnya tidak berjalan dengan baik. Dan di tengah kekesalannya itu, tiba-tiba aja Gibson mendatanginya untuk ngajakin Sutomo bekerja sama dalam menangkap Kevin. Karena Sutomo juga sudah muak dengan Kevin, maka ia pun menerima ajakan kerjasama itu dan tanpa perlu mikir sedikit pun. Di sisi lain, Kevin pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah apartemen. Sampai saat ini, ia masih berniat untuk menjatuhkan Sutomo. Sekarang ia sedang sibuk mengoperasikan laptopnya sambil teleponan dengan Alex. Namun perhatian Kevin tiba-tiba teralihkan ketika ia menerima sebuah file RAR yang berisi kode pemrograman yang rumit. Kode-kode tersebut begitu kompleks, bahkan sampai menyulitkan Kevin dan Alex untuk memahaminya. Kevin pun mencurigai bahwa file tersebut mungkin adalah virus yang dirancang untuk menyerang laptopnya dan mengancam keamanan informasinya. Besoknya saat di restoran, Kevin pun membaca koran yang memuat berita tentang kebocoran database Sutomo. Namun perhatiannya seketika teralihkan kepada seorang pelayan yang juga tampak tertarik dengan berita yang ada di koran itu. Dan ia adalah Karen. Tahu kalau Karen harus melanjutkan pekerjaannya, Kevin pun ngajakin Karen untuk kapan-kapan jalan berdua. Sementara itu, Sutomo mendapat telepon dari Jack yang merupakan seorang pekerja dari bagian layanan cyber. Jack pun mengetahui kalau ia telah menemukan tempat persembunyian Kevin. Mendengar itu, Sutomo pun langsung menemui Jack. Setelah melakukan pemantauan intensif terhadap salah satu nomor ponsel selama 2 minggu terakhir, Jack pun mulai mencurigai kemungkinan adanya sambungan khusus yang merugikan kantornya.
di mana tagihan teleponnya langsung membengkak. Dan setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata itu adalah ulahnya Kevin. Dan dari situlah Jack akhirnya tahu kalau saat ini Kevin sedang bersembunyi di dalam apartemen. Sutomu kemudian memulai aksi penyergapannya di apartemen Kevin bersama dengan pihak kepolisian setempat. Saat ini Kevin sedang menggunakan nama baru, yaitu Brian John Merrill. Namun lagi-lagi upaya mereka gagal karena Kevin sedang tidak berada di sana. Iya, Kevin sedang berkencan dengan Karen di tempat lain. Namun saat Kevin kembali ke apartemennya, ia menemukan banyak petugas kepolisian. Ia bahkan berpapasan dengan Sutomu. Awalnya Sutomu gak menyadarinya, tapi setelah Kevin berjalan cukup jauh, barulah Sutomu tersadar kalau ia baru saja melewati Kevin. Dan dengan secepat kilat Sutomu langsung mengejarnya. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Kevin tertabrak sebuah mobil. Kecelakaan ini membuat kakinya terkilir dan membuatnya tidak mampu lagi untuk berlari. Namun, dia masih beruntung karena tiba-tiba aja dia mendapatkan ide. Saat melihat kedua pria bertubuh kekar sedang berjalan di hadapannya secara nggak terduga, Kevin malah berteriak dan menuduh Sutomu telah mencuri uangnya. Tindakan ini memicu kemarahan dari kedua pria bertubuh kekar itu. Mereka pun langsung mengejar Sutomu dan kejadian ini dimanfaatkan oleh Kevin untuk kabur. Setelah apes digebukin sama dua pria kekar itu, Sutomu pun merenungi harinya yang melelahkan dan tidak berfaedah itu. Meskipun belum berhasil menangkap targetnya, ia tetap bersemangat untuk melanjutkan rencananya. Sementara yang terjadi dengan Kevin setelah berhasil lolos dari kejaran Sutomu, ia memutuskan untuk pergi ke Universitas North Carolina. Dia berencana untuk menggunakan ruang komputer kampus tersebut untuk meretas komputer Sutomu. Ketika Kevin berhasil masuk ke dalam ruang komputer menggunakan nama samaran, hal ini tidak luput dari perhatian Sutomu dan pegawai lainnya. Mereka kemudian langsung menggunakan kesempatan ini untuk merekam aktivitas Kevin dan menjebaknya dalam fitur chat. Kemudian mereka melacak lokasinya. Meskipun sulit dilacak karena IP yang terus berubah-ubah, akhirnya lokasi Kevin pun berhasil terungkap. Setelah Kevin mengakhiri percakapan dalam chatting, Sutomu dan timnya mengetahui bahwa Kevin sedang berada di North Carolina. Hal ini meyakinkan mereka untuk segera menangkap Kevin. Saat ini Kevin berada di sebuah kos-kosan. Ia lalu menghubungi Alex untuk memberitahu kabarnya dan meminta bantuan Alex untuk mendapatkan akses ke pusat komputer agar bisa mendapatkan enskripsi dari file tertentu yang selama ini belum berhasil diselesaikan. Dengan bantuan Alex, Kevin pun berhasil mendapatkan akses ke inti komputer di ruang komputer itu. Besoknya, Kevin yang menyamar sebagai seorang teknisi akhirnya berencana menyisipkan virus pada pusat server yang kemudian menyebar ke seluruh komputer dan laptop para mahasiswa. Hal ini dilakukannya agar ia dapat bekerja dengan mudah menggunakan komputer pusat untuk mengenkripsi kode pada file tersebut. Di tempat lain, Sutomu dan Julia mulai mencari keberadaan Kevin berdasarkan penelusuran koordinat nomor ponselnya. Mereka akhirnya berhadapan dengan anggota kepolisian Carolina yang menganggap Sutomu sudah sangat lancang karena sudah ikut campur dalam kasus ini, yang seharusnya ini menjadi kasus dan tugas dari polisi. Namun karena upaya Sutomu tersebut, kepolisian Carolina berhasil menangkap Kevin di kosannya. Aksi penangkapan ini kemudian menjadi viral di berbagai media. Saat ini Kevin didakwa sebagai dalang di balik pencurian informasi penting dan jadi buronan FBI selama 2 tahun. Sutomu juga disebut sebagai sosok yang berjasa karena telah berhasil menemukan keberadaan buronan ini. Setelah penangkapan Kevin, hidup Sutomu dan Julia mulai kembali tenang. Namun saat Sutomu akan mengambil uangnya di ATM, tiba-tiba aja saldonya ludes. Gak lama kemudian layar mesin ATM menampilkan pesan dari Kevin yang berjanji akan mengembalikan uang Sutomu asalkan tuh cowok membebaskannya lebih dulu dari penjara. Melihat itu, Sutomu dan Julia hanya bisa bengong dan filmnya pun berakhir.